Setelah Tetua Sukian menyampaikan beberapa hal yang dia ketahui terkait formasi 10.000 jiwa, awan hitam di langit pun kembali menunjukkan pergerakan yang cukup kuat. Di saat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya untuk mencari solusi, suara Yao Tian pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, bocah kecil, Fallen Heart Flame adalah musuh alami dari roh spiritual. Kehadiran dua jenis api surgawi di dalam tubuhmu memang sesuatu yang tidak pernah kuduga. Api hijau giok yang terbentuk dari metode penggabungan api surgawi ini mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar dari Fallen Heart Flame. Namun penggabungan semacam ini secara tidak langsung juga telah melemahkan efek penghancur yang dimiliki Fallen Heart Flame. Aku yakin roh-roh ini akan lenyap tak tersisa selama kau menggunakan Fallen Heart Flame secara efektif. Tentu saja kau harus menggunakan 5 metode pengendalian api. Jika tidak, bagaimana bisa kau menangani begitu banyak roh dengan metode pengendalianmu yang sangat buruk itu? Hati Xiaoyan pun seketika dipenuhi kegembiraan. Dia lalu berterima kasih atas saran yang diberikan oleh Yao Tian. Sebagai mantan pemilik Fallen Heart Flame, pemahaman Yao Tian terhadap api surgawi ini tampaknya sudah jauh melampaui ekspektasi Xiaoyan. Api hijau giok yang terus melonjak pun secara perlahan mulai meredup dan digantikan dengan Fallen Heart Flame. Begitu api transparan ini muncul, roh-roh yang menyerang pun sontak menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Xiaoyan pun dengan cepat membentuk segel tangan untuk mengaktifkan bentuk pertama dari 5 teknik pengendali api. Setelah roh api serigala terbentuk, semua roh spiritual yang tergantung di langit pun terus mengeluarkan teriakan tersiksa dan akhirnya dilenyapkan sampai tak menyisakan energi spiritual sekecil apapun. Seluruh pasukan Xiaoyan yang awalnya tertekan juga terbantu berkat berkurangnya roh spiritual tersebut. Kali ini gelombang keabu-abuan yang terbentuk pun tidak lagi menyatu ke dalam formasi melainkan terserap ke dalam roh api serigala milik Xiaoyan. Pelindung Suan sontak berteriak marah. Dia tak menyangka Xiaoyan mampu mengendalikan Fallen Heart Flame sampai sejauh itu. Xiaoyan pun hanya mengabaikan teriakan marah pelindung Suan. Dia terus memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan roh api serigala. Karena ini hanyalah bentuk pertama, Xiaoyan pun tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk membentuknya. Meskipun ini hanyalah bentuk pertama dari roh api, tetapi Xiaoyan merasa sangat puas dengan kekuatannya setelah melakukan uji coba di area magma bawah tanah. Setelah kehilangan cukup banyak pasokan energi dari roh spiritual, tekanan yang disebarkan dari dalam awan hitam pun perlahan berhenti. Bocah, kekuatan Fallen Heart Flame memang melebihi harapan pelindung ini. Namun kau seharusnya tidak naif dan berpikir bahwa kau dapat mematahkan formasi menelan 10.000 jiwa dengan cara ini. Pelindung Suan pun lantas tertawa jahat sembari mengaktifkan sebuah teknik bernama Blood Spirit Potion. Cahaya darah tiba-tiba melambung dari dalam awan hitam setelah tawa dingin pelindung Suan terdengar. Tampaknya avatar gabungan puluhan ribu roh ini benar-benar akan segera terbentuk. Ekspresi Tetua Sukian dan yang lainnya pun perlahan menegang ketika menyaksikan fluktuasi energi yang terjadi di dalam awan hitam tersebut. Sementara itu, Xiaoyan tetap fokus pada perubahan segel di tangannya. Dan akhirnya roh serigala yang tercipta dari teknik pengendalian api pun dipenuhi oleh Fallen Heart Flame yang secara langsung bertabrakan dengan awan hitam di langit. Setelah benturan ini terjadi, awan hitam itu pun tampak mengalami penyusutan. Pelindung Suan yang bersembunyi di dalam pun dengan cepat melancarkan serangan berbentuk telapak tangan dan berhasil menekan roh api serigala. Xiaoyan yang melihat roh api miliknya mulai melemah pun bergegas menyalurkan energi spiritual ke dalamnya. Setelah mendapatkan dukungan dari Xiaoyan, Fallen Heart Flame yang menyelimuti tubuh roh serigala pun sekali lagi melonjak dengan sangat hebat. Mulut besarnya melebar dan sebuah tembakan api yang sangat panas pun tiba-tiba melesat tepat ke arah pelindung Suan berada. Jantung pelindung Suan pun sedikit menegang saat dia merasakan riak energi tak terlihat yang terkandung di dalam bola api. Efek khusus Fallen Heart Flame serta teknik pembakaran milik Xiaoyan benar-benar telah meningkatkan daya hancur serangan ini, sampai ke titik di mana pelindung Suan bahkan tidak ingin menghadapinya secara langsung. Begitu pikiran ini muncul, pelindung Suan dengan cepat bersembunyi di balik lapisan awan hitam layaknya seorang hantu. Namun ternyata pilar api transparan itu tidak menyerang pelindung Suan. Sebaliknya, ia menembak ke arah awan hitam yang terbentuk dari formasi. Dengan suhu panas yang luar biasa, serangan ini pun berhasil merobek awan hitam tersebut lebih dari 80 kaki.
Kelompok Xiaoyan hanya bisa menyipitkan mata mereka ketika melihat roh spiritual yang ada di dalam saling memakan satu sama lain, dan tidak pernah berhenti sampai menyisakan yang terkuat. Tak lama kemudian pilar api transparan yang dilepaskan Xiaoyan pun akhirnya meledak hebat, hingga membuat sebagian besar roh spiritual yang ada di dalam awan hitam lenyap tak tersisa. Penghancuran skala besar ini secara alami membuat pelindung Xuan sangat marah, dan bersumpah akan membuat Xiaoyan membayar segala perbuatannya setelah pertempuran ini berakhir. Selepas mengatakan itu, 4 roh spiritual yang sangat kuat pun tiba-tiba muncul di tengah awan hitam, dan langsung menerkam roh-roh di sekitarnya dengan sangat liar. Keempat roh ini merupakan tubuh spiritual yang tercipta dari ahli puncak Do Huang, yang berhasil dikalahkan pelindung Xuan dalam 3 tahun terakhir. Semua itu terpaksa dia keluarkan karena situasi yang diciptakan Xiaoyan hampir saja membuat semua rencananya hancur berantakan. Jika keempat roh ini dibiarkan menelan seluruh roh yang ada di dalam awan hitam, maka avatar spiritual yang ditakuti oleh semua orang benar-benar akan sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, dokter peri kecil dan juga tetua Suqian berniat untuk membantu Xiaoyan menghancurkan formasi tersebut. Xiaoyan pun sedikit menggelengkan kepalanya dan mengatakan kalau mereka berdua masih belum boleh bertindak. Jika tidak, Han Feng dan juga Old Jingsan pasti akan ikut campur. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan pun perlahan membagi api hijau-giok di tangannya ke bentuk semula dan berniat untuk menciptakan teratai Buddha. Dalam waktu singkat, Xiaoyan pun berhasil menyelesaikan teknik pamungkasnya itu. Namun tepat ketika Xiaoyan akan melemparkan teratai Buddha di tangannya, suara Yao Tian tiba-tiba saja terdengar dan mengatakan, "Tunggu, jangan hancurkan roh gabungan itu. Lebih baik kau menyerahkannya kepada pria tua ini. Selama aku bisa menelan dan memurnikannya, kekuatan spiritual yang kumiliki kemungkinan besar akan pulih sampai ke tingkat Douzong." Alis Xiaoyan pun sedikit terangkat ketika mendengar kata-kata Yao Tian. Dia lalu bertanya, "Tuan Yao, apakah kau memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Meskipun kau berhasil menelannya, roh gabungan ini bisa saja mempengaruhi seluruh pikiranmu." Yao Tian pun sontak tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan, "Itulah mengapa aku harus menyulitkanmu. Setelah aku menelan roh gabungan ini, aku akan meminjam Fallen Heart Flame untuk memurnikannya." Xiaoyan hanya bisa menghela nafas lega dan memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Yao Tian. Di sisi lain, tetua Suqian pun menjadi semakin khawatir dan meminta Xiaoyan agar segera melepaskan teratai Buddha sebelum avatar spiritual pelindung Xuan terbentuk dengan sempurna. Setelah mendengar teriakan tetua Suqian, Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata, "Roh gabungan itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi tetua pertama tidak perlu merasa cemas dengan keselamatan semua orang." Sementara itu, di lain sisi, tawa liar dipenuhi kesombongan pun kembali menggema dari mulut pelindung Xuan. "Xiaoyan, jika kau menyerah dengan patuh, maka pelindung ini akan membuatmu mati tanpa adanya penderitaan." Tetua Suqian dan juga dokter peri kecil merajut alis mereka sekaligus merasa heran mengapa Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan tak melepaskan teratai Buddha miliknya. Apakah dia benar-benar percaya diri mampu menghadapi roh gabungan yang secara jelas memiliki kekuatan setingkat Douzong? Meskipun hal ini cukup membingungkan, tetapi dokter peri kecil yakin Xiaoyan pasti memiliki solusi dan tidak akan bertindak bodoh. Tak lama kemudian, hal yang ditakutkan semua orang pun akhirnya muncul. Sebuah avatar spiritual seukuran manusia pun perlahan keluar dari awan hitam dengan aura darah yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Pelindung Xuan yang berdiri tepat di samping avatar ini perlahan menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang berada di bawah sembari tertawa dan mengatakan, "Target pelindung ini adalah Xiaoyan. Jika kalian merasa tidak terkait dengan masalah ini dan memutuskan untuk mundur sekarang, maka aku akan mengizinkanmu untuk pergi." Meskipun kata-kata ini tampaknya diucapkan kepada semua orang, tetapi sebenarnya peringatan itu hanya ditujukan kepada dokter peri kecil dan juga tetua Suqian. Semua itu dikarenakan mereka berdua merupakan elit Douzong yang perlu diperhitungkan. Sedangkan para ahli di bawahnya bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti oleh pelindung Xuan. Tentu saja kedua elit Douzong ini sama sekali tak menghiraukan perkataan tersebut. Mereka hanya fokus melindungi Xiaoyan untuk mengantisipasi jika pihak lawan tiba-tiba datang menyerang. Sementara itu, di sisi lain, Han Feng kini tampak tersenyum puas setelah menyaksikan avatar spiritual milik pelindung Xuan berhasil diselesaikan dengan sempurna.
Dia lalu menatap sekeliling dengan tatapan seram sembari mengatakan, "Saat ini pihak kami memiliki 5 elit dozong secara total. Xiaoyan, apakah kau masih begitu percaya diri dapat mengalahkanku?" Di medan perang saat ini pihak Xiaoyan memang hanya bisa berhadapan dengan 3 elit dozong. Oleh karena itu posisi Mo Xingtian sangatlah berpengaruh. Jika dia memutuskan untuk berpihak kepada Han Feng, maka kelompok Xiaoyan secara alami akan kesulitan untuk memenangkan pertempuran. Namun jika Mo Xingtian memilih Xiaoyan, maka kedua belah pihak akan memiliki 4 elit dozong, sehingga pertempuran akan berjalan dengan seimbang. Mo Xingtian sendiri jelas memahami betapa pentingnya dampak dari keberadaannya. Meskipun dia bisa melihat kalau pihak Han Feng lebih diuntungkan, tetapi dia tidak mau bertindak secara terburu-buru. Semua itu dikarenakan Mo Xingtian dapat merasakan, walaupun kekuatan Xiaoyan hanya berada di bintang 6 Do Huang, namun dia secara alami merasakan ketakutan dari bocah ini yang jauh melebihi tetua Sukian dan juga dokter peri kecil. Sementara itu Xiaoyan perlahan berpaling ke arah dokter peri kecil dan juga tetua Sukian yang berada di sampingnya dan meminta agar mereka menyerahkan avatar spiritual serta pelindung Suan kepadanya. Tentu saja perkataan ini membuat mereka berdua sangat terkejut. Bagaimanapun avatar spiritual tersebut dan juga pelindung Suan merupakan 2 elit dozong sejati yang saling berhubungan satu sama lain. Bahkan meski Xiaoyan memiliki teratai Buddha dan sayap tulang, masih mustahil baginya untuk bisa berhadapan dengan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pun bergegas pergi mendekat ke arah pelindung Suan berada dan menyerahkan 2 elit dozong yang tersisa kepada dokter peri kecil dan juga tetua Sukian. Meski awalnya keputusan ini terkesan tidak masuk akal, tetapi dokter peri kecil yakin Xiaoyan pasti memiliki rencana tersendiri. Di sisi lain, pelindung Suan yang melihat Xiaoyan melesat lurus dengan kecepatan tinggi pun sontak tertawa puas dan langsung mengerahkan avatar spiritual yang dia ciptakan untuk memblokir Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tidak menghindar dan malah merasa senang, karena semua itu merupakan bagian dari rencana Yao Tian untuk bisa menyerap avatar tersebut. Ekspresi semua orang pun seketika berubah begitu menyaksikan kepala tinju Xiaoyan melakukan kontak dengan avatar itu. Namun tepat sebelum efek ledakan dari benturan itu meletus, cincin penyimpanan di jari Xiaoyan tiba-tiba berkedip dan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Pelindung Suan yang memiliki koneksi dengan avatar spiritual itu pun sontak merubah ekspresi di wajahnya ketika cahaya kuat ini muncul. Gaya hisap yang luar biasa kuat pun seketika menyebar dari dalam cincin yang langsung menargetkan avatar spiritual di hadapannya. Pada saat ini avatar milik pelindung Suan tampak menunjukkan ketakutan dan mencoba melarikan diri dari area hisap. Namun semua usahanya itu berakhir sia-sia. Yao Tianhuo dalam lingkaran itu sepertinya memiliki keinginan penuh untuk bisa mendapatkannya. Dalam sekejap gaya hisap yang diciptakan pun melonjak dan menjadi jauh lebih kuat beberapa kali lipat. Di samping itu Xiaoyan yang menyaksikan kejadian ini tampak dibuat terkejut. Tak disangka Yao Tian mampu menampilkan keterampilan semacam itu dengan kondisinya yang benar-benar sekarat. Siapapun yang berani menunjukkan niat jahat kemungkinan akan mendapatkan hal serupa dengan apa yang dialami avatar milik pelindung Suan. Sementara pikiran ini terus berlama-lama di hati Xiaoyan, pelindung Suan yang berada di langit mulai merasakan ada yang aneh dengan situasi avatar spiritual miliknya. Dia pun segera mengeluarkan raungan marah dan bergegas merubah segel aneh di tangannya. Dalam sekejap energi spiritual yang sangat kuat pun tiba-tiba melonjak keluar dari dalam awan hitam untuk memperkuat avatar di bawah. Melihat tindakan itu, suara Yao Tian pun kembali terdengar dan meminta Xiaoyan agar membantunya secepat mungkin. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak mampu untuk menahan kekuatan yang disalurkan pelindung Suan lebih lama lagi. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi serius. Energi spiritual di dalam tubuhnya perlahan mulai melonjak dan disalurkan ke dalam cincin secara terus-menerus. Setelah menerima bantuan dari Xiaoyan, daya hisap yang keluar dari cincin pun meningkat drastis dan akhirnya membuat avatar itu perlahan-lahan mulai terhisap ke dalamnya. Adegan di langit ini secara alami disaksikan oleh semua ahli yang berada di bawah. Meskipun mereka tidak begitu memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka dapat mendengar suara kesal dan marah terus keluar dari mulut pelindung Suan, yang menandakan kalau situasinya sedang dirugikan oleh Xiaoyan. I know you told your friend you're not okay,
Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 87 part 1-nya. Dan untuk part 2-nya akan Mimin kerjakan secepatnya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Mimin. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. As you fade away.